Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak dan mengalir sehingga menghasilkan arus listrik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, arus listrik. Yang kedua, hantaran listrik. Yang ketiga, rangkaian listrik. Dan yang terakhir, karakteristik rangkaian listrik. Arus listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator, baterai, akumulator atau aki, serta buah-buahan yang bersifat asam. Arus listrik dapat terjadi karena adanya aliran listrik akibat beda potensial, dan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besar muatan listrik yang mengalir pada setiap detiknya. Atau secara matematis dapat ditulis I sama dengan Q per T. Dengan penjelasan I adalah arus listrik, Q muatan listrik, dan T adalah waktu. Contoh soal 1. Muatan listrik sebesar 12 kolom mengalir pada suatu rangkaian selama 4 detik. Berapakah besar arus listriknya? Perhatikan gambar. Maka diketahui Q sama dengan 12 kolom, T sama dengan 4 detik. Ditanyakan I. Jawab, I sama dengan Q per T. Maka I sama dengan 12 per 4. Sehingga I sama dengan 3 ampere. Contoh soal 2. Hitung muatan listrik yang mengalir pada arus listrik sebesar 0,5 ampere selama 2 detik. Perhatikan gambar. Diketahui I sama dengan 0,5 ampere, T sama dengan 2 detik. Ditanyakan Q. Jawab, karena I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T. Q sama dengan 0,5 kali 2, sehingga Q sama dengan 1 kolom. Hantaran listrik. Perhatikanlah kabel listrik. Kabel listrik pasti terdiri atas tembaga atau perak yang dibungkus dengan plastik atau karet. Hal ini berkaitan dengan kemampuan benda sebagai hantaran listrik. Kemampuan hantaran listrik yang pertama adalah konduktor. Konduktor merupakan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik. Contohnya tembaga, perak, emas, dan beberapa jenis logam yang lain. Selanjutnya adalah isolator. Isolator merupakan bahan yang tidak mampu menghantarkan arus listrik. Contohnya plastik, karet, kertas, dan beberapa bahan non-logam yang lain. Yang terakhir adalah semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang pada suhu rendah bersifat isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Misalnya karbon, silikon, dan germanium. Kemampuan benda sebagai penghantar dipengaruhi oleh nilai hambat jenis benda. Semakin kecil hambat jenis benda, maka akan semakin baik kemampuan hantarnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh panjang kawat dan luas penampang kawat. Pernyataan tersebut dapat ditulis dalam persamaan R sama dengan Rho kali L per A. R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter, L adalah panjang kawat satuan meter, dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Hukum Ohm dinyatakan bahwa watt arus I berbanding lurus dengan tegangan atau V, dan berbanding terbalik
dengan besar hambatan atau R. Secara matematis dapat ditulis I sama dengan V per R, dengan I adalah kuadratus, V adalah tegangan, dan R adalah hambatan. Contoh soal 1. Sebuah rangkaian listrik memiliki tegangan 1,5 volt dan hambatan 0,3 ohm. Hitung kuat arus pada rangkaian tersebut. Perhatikan gambar. Diketahui V sama dengan 1,5, R sama dengan 0,3. Ditanya I. Jawab, I sama dengan V per R. Maka, I sama dengan 1,5 dibagi 0,3 atau 15 dibagi 3. Maka I sama dengan 5 ampere. Contoh soal 2. Sebuah rangkaian lampu dialiri arus listrik 0,5 ampere melewati hambatan 4 ohm. Hitung tegangan yang mengalir pada lampu. Perhatikan gambar. Maka diketahui I sama dengan 0,5 ampere, R sama dengan 4 ohm. Ditanya V. Jawab, karena I sama dengan V per R, maka V sama dengan I kali R. V sama dengan 0,5 kali 4, maka V sama dengan 2 volt. Contoh soal 3. Sebuah rangkaian listrik dialiri arus 2 ampere melewati tegangan 12 volt. Hitunglah besar hambatan pada rangkaian. Perhatikan gambar. Diketahui I sama dengan 2 ampere, V sama dengan 12 volt. Ditanya R. Jawab, karena I sama dengan V per R, maka R sama dengan V per I. R sama dengan 12 bagi 2, maka R 6 ohm. Contoh soal 4. Sebuah rangkaian dipasang baterai dengan tegangan 12 volt dan hambatan 3 ohm. Hitunglah besar kuat arus dan jumlah muatan pada rangkaian selama 1 menit. Perhatikan gambar. Diketahui P sama dengan 12 volt, R sama dengan 3 ohm, dan T sama dengan 1 menit atau 60 detik. Ditanya I dan Q. Maka jawab, I sama dengan V per R, sehingga I sama dengan 12 bagi 3 atau 4 ampere. Selanjutnya, karena I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T, sehingga Q sama dengan 4 kali 60. Hasilnya 240 volt. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Perhatikan gambar. Rangkaian seri. Sebuah rangkaian yang disusun secara seri dapat diganti dengan hambatan pengganti dengan persamaan Rs sama dengan R1 plus R2 dan seterusnya, tergantung dari jumlah resistor. Contoh, sebuah rangkaian memiliki dua hambatan yang disusun seri masing-masing sebesar 2 ohm dan 3 ohm. Hitunglah hambatan penggantinya. Perhatikan gambar. Penyelesaian. Rs sama dengan R1 plus R2, yaitu 2 plus 3, maka hambatan penggantinya adalah 5 ohm. Rangkaian paralel. Sebuah rangkaian hambatan yang disusun paralel dapat diganti dengan hambatan pengganti dengan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 dan seterusnya, tergantung dari jumlah resistor. Contoh, sebuah rangkaian memiliki dua hambatan yang disusun paralel sebesar 3 ohm dan 6 ohm. Hitunglah hambatan penggantinya. Perhatikan gambar. Penyelesaian. Maka 1 per Rp sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya menjadi 2 per 6 ditambah 1 per 6. Sehingga diperoleh 2 plus 1 per 6. Maka 1 per Rp sama dengan 3 per 6. Untuk menghitung Rp, 6 dibagi 3. Maka hasil akhirnya Rp sama dengan 2 ohm. Contoh soal. 4 buah resistor dirangkai seri dan paralel seperti berikut, dengan hambatan masing-masing sebesar 2 ohm, 6 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm.
besar hambatan penggantinya adalah, perhatikan gambar penyelesaian. Untuk dapat menghitung, maka kita harus menghitung terlebih dahulu rangkaian paralelnya. Maka 1/RP sama dengan 1/6 tambah 1/6, atau 1 plus 1 dibagi 6. Maka 1/RP sama dengan 2/6. Sehingga nilai dari RP adalah 6 dibagi 2 atau sebesar 3 ohm. Selanjutnya, kita tinggal menghitung untuk yang rangkaian seri. Sehingga RS sama dengan 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 3 ohm. Sehingga hasil akhirnya adalah 8 ohm. Yang terakhir, sekarang silakan kalian kerjakan tugas yang ada di classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.